Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agatha Alfi Dwi Tantri, Ageng Dwi Nur Cahyono, Amrina Rosyada, Anggun Safitri, Clara Sinta, dan Debia Okalina Faustin akan menjelaskan materi mengenai rubrik penilaian. Yang pertama yakni pengertian rubrik. Rubrik merupakan alat penilaian yang memberikan gambaran kinerja untuk mencapai nilai atau hasil. Selain itu, rubrik juga dapat diartikan sebagai metode sistematis untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan dan keterampilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rubrik adalah alat penilaian yang digunakan oleh pendidik untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yakni klasifikasi rubrik. Rubrik dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu rubrik holistik, rubrik analitik, rubrik spesifik, dan rubrik umum. Rubrik holistik mendeskripsikan kualitas kinerja peserta didik secara keseluruhan. Rubrik analitik menentukan beberapa skor untuk ciri-ciri pokok atau aspek-aspek dari tugas yang diberikan. Rubrik spesifik disusun hanya untuk satu tugas dan mempunyai deskripsi kinerja yang hanya mengarah tugas tersebut. Dan yang terakhir yakni rubrik umum dapat digunakan untuk asesmen semua tugas karena deskripsi kinerjanya bersifat umum. Manfaat penggunaan rubrik. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur perilaku tertentu, memberikan deskripsi nyata atas kemampuan peserta didik, mengklasifikasi kualitas kemampuan belajar peserta didik, memberikan penilaian yang lebih akurat, adil, dan nilai evaluasi lebih transparan sehingga dapat menghindari penilaian tidak objektif. Membantu pendidik dalam menilai kualitas hasil belajar peserta didik, menjadi pedoman dalam melakukan penilaian untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian kemampuan belajar peserta didik, dan yang terakhir, mencegah pendidik memberikan penilaian secara bias kepada peserta didik. Manfaat penggunaan rubrik. Penggunaan rubrik sangatlah penting untuk membantu pendidik dalam melaksanakan asesmen, baik asesmen formatif maupun sumatif. Tanpa adanya rubrik sebagai pedoman asesmen dapat merusak proses evaluasi pembelajaran, sehingga dapat mengarah ke sengketa pemberian nilai dan kegagalan dalam mengukur ketercapaian belajar yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Tahapan menyusun rubrik. Pertama, melakukan analisis dan menentukan kemampuan yang akan diukur. Kedua, membuat kisi-kisi instrumen dari kemampuan yang telah ditetapkan. Ketiga, menguraikan aspek yang akan dinilai. Keempat, menguraikan setiap indikator dari aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menentukan pemberian skor penilaian berdasarkan uraian dari indikator. Tabel 1, kisi-kisi instrumen kemampuan menulis puisi. Kemampuan menulis puisi, aspeknya ada diksi, bait, gaya bahasa, kesesuaian judul, dan tema isi puisi. Tabel 2, menguraikan indikator kemampuan menulis puisi, aspeknya diksi, indikatornya menggunakan diksi sesuai dengan situasi yang digambarkan pada puisi. Aspek bait, mampu menuliskan puisi menjadi beberapa bait. Aspek gaya bahasa, menggunakan gaya bahasa yang mampu menggambarkan ekspresi. Tabel 2, menguraikan indikator kemampuan menulis puisi, aspek kesesuaian judul dan tema indikatornya, mampu membuat sajak dengan menggambaran yang sesuai, aspek isi puisi, mampu menyiratkan isi yang mendalam dalam puisi. Kemampuan menulis puisi, pengertiannya proses menuangkan pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Aspek yang ada, yang pertama diksi, dengan indikator menggunakan diksi sesuai dengan situasi yang digambarkan dalam puisi. Skor ketiga, peserta didik sangat mampu menggunakan diksi sesuai dengan situasi yang digambarkan dalam puisi yang memuat dua jenis diksi, makna denotatif dan makna konotatif. Skor kedua, peserta didik mampu menggunakan diksi sesuai dengan situasi yang digambarkan dalam puisi
yang memuat satu jenis diksi. Skor 1. Peserta didik sangat tidak mampu menggunakan diksi sesuai dengan situasi yang digambarkan dalam puisi yang memuat satu jenis diksi. Aspek kedua, bait. Indikatornya mampu menuliskan puisi menjadi beberapa bait. Skor ketiga, peserta didik sangat mampu menuliskan puisi menjadi beberapa bait yang memuat 3 bait dan setiap baitnya seirama. Setiap baitnya terdiri dari minimal 4 baris. Skor kedua, peserta didik mampu menuliskan puisi menjadi beberapa bait yang memuat 2 bait. Setiap baitnya terdiri dari minimal 4 baris. Skor 1, peserta didik sangat tidak mampu menuliskan puisi menjadi beberapa bait yang hanya memuat 1 bait. Kemampuan menulis puisi. Proses menuangkan pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Aspek yang pertama, gaya bahasa dengan indikator menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan ekspresi. Skor ketiga, peserta didik sangat mampu menggunakan gaya bahasa yang mampu menggambarkan ekspresi. Paling sedikit menggunakan 3 jenis gaya bahasa. Skor kedua, peserta didik mampu menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan ekspresi, paling sedikit menggunakan 2 jenis gaya bahasa. Skor 1, peserta didik sangat tidak mampu menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan ekspresi, hanya menggunakan 1 jenis gaya bahasa. Aspek kedua, kesesuaian judul dan tema dengan indikator mampu membuat sajak dengan penggambaran yang sesuai. Skor ketiga, peserta didik sangat mampu membuat sajak dengan penggambaran yang sesuai judul dan tema. Skor kedua, peserta didik mampu membuat sajak dengan penggambaran yang sesuai judul. Skor 1, peserta didik sangat tidak mampu membuat sajak dengan penggambaran yang sesuai judul dan tema. Yang terakhir, kemampuan menulis puisi. Proses menuangkan pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Aspeknya, isi puisi dengan indikator mampu menyiratkan isi yang mendalam dalam penulisan isi puisi. Skor ketiga, peserta didik sangat mampu menyiratkan isi yang mendalam dalam penulisan puisi memuat unsur makna yang sesuai dengan judul dan tema. Skor kedua, peserta didik mampu menyiratkan isi yang mendalam dalam penulisan puisi memuat unsur makna yang sesuai dengan judul saja. Skor 1, peserta didik sangat tidak mampu menyiratkan isi yang mendalam dalam penulisan puisi tidak memuat unsur keduanya.